waktu itu kita sempat ketemu terus sepakat, ya udah kalau The Rain nggak bisa menghidupi kita, kita yang hidupin The Rain. Awalnya benar-benar jatuh cinta tuh waktu tahun 97 nonton konser Dewa di Pekanbaru. Saya nonton nggak jauh dari Ari Lasso dan lihat beliau nyanyi, aku pengen band-bandan serius. Tapi mungkin di awal ini saya mau ngomong dulu Mas. Jadi ini bukan obrolan, ini adalah obrolan temen ya. Jadi bukan konseling karena Iya. Karena biasanya kalau teman-teman itu ngelihat ada saya di obrolan, ngiranya itu saya baru ngasih konseling. Padahal kan nggak selalu ya Mas ya. Iya. Kan kayak Mas Indra kan juga nggak selalu setiap muncul nyanyi kan nggak. Iya betul. Jadi ini obrolan antar temen, nyantai aja. Siap. Jadi nggak harus deep listening, nggak harus nunggu obrolan selesai atau omongan selesai baru ngomong gitu. Bisa di tengah-tengah mungkin mau ngasih pendapat apa gitu. Siap Mas Haji. Tapi ya benar kayak di angkringan ya. Oke. Angkringan itu Jogja Mas ya. Wah iya. Kalau Solo saya kan Solo. Kampung halamanku itu Solo. Oh iya. Kalau Solo itu namanya He. Oh gitu. Iya kan? Oh iya. Iya. Jadi kalau Jogja angkringan, kalau di Solo itu He. Terakhir saya ke Solo bulan lalu, ngampirin ini mantan drummernya Endang Sukamti, Mas Ari. Saya ditraktir tim lo. Oh tim lo. Solo. Iya, baru pertama juga. Itu nyobain. Itu juga khas Solo ya. Khas Solo. Jadi ternyata nama band itu dari itu ya. Oh iya. Tim lo. Iya. Nah kalau zaman dulu itu aku juga waktu SMA, aku ngeband kan. Itu ada band namanya Sastro. Sastro Band bukan Sastro Muni. Bukan Sastro Muni, Sastro Band. Itu genrenya zaman dulu itu kayak Red Hot Chili Pepper. Wow. Dan ternyata drummernya itu anaknya yang punya tim Sastro. Wah. Baik. Iya. Ya ini ngomongin ini Mas ya, ngomongin dunia musik ya. Karena kan Mas Indra kan relate dengan musik ya. Kalau saya dulu malah punya band. Zaman belum ada The Rain ya. Nama bandnya Elok Basamo. Karena kami suka makan nasi Padang soalnya. Ada rumah makan Padang favorit kami namanya Elok Basamo. Di Jogja? Bukan, di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru. Iya. Dulu tinggal di Pekanbaru? Dulu saya itu lahir dan besar Pekanbaru. Lulus SMA, hijrah ke Jogja, ngikutin Mas. Ada kakak saya yang paling tua. Terus ikut UMPTN dulu, keterima. Lanjut deh. Jadi sebelum kuliah malah SMA udah di Jogja dulu Mas? Belum. Jadi lulus SMA baru ke Jogja dulu, terus nyoba waktu itu tes UPN. Geologi apa perminyakan gitu. Ngomong-ngomong UMPTN berarti ya? UMPTN. Bukan SPMB itu? Belum waktu itu. Belum. Saya udah SPMB soalnya. Sekarang juga udah nggak ada itu kan. Lain lagi mungkin namanya. Lain lagi kelihatannya namanya. Jadi waktu itu UPN masuk geologi, terus tahu-tahu keluar hasil MPTN keterima kehutanan UGM dengan biaya kuliah yang jauh banget selisihnya tuh. Semester tuh cuma 250.000. Jadi akhirnya mundur tuh dari geologi, masuk deh kehutanan UGM. Oh jadi Mas Indra itu kehutanan UGM? Tetanggaan sama kampus saya Mas. Mana? Psikologi saya. Oh iya. Tetanggaan kan ya? Iya tetanggaan. Belakang ya? Iya belakang ya masih Bulak Sumur lah. Iya. Bundaran UGM yang kecil kan berarti kan? Iya. Satu sebelahnya hutan, kan ada hutan kecil sebelah Polsek. Benar. Gitu. Nah itu. Itu kampus saya. Ya. Ngomong-ngomong soal kuliah Mas, ini yang sudah berlalu dulu ya, yang kita omongin ya, ini masa lalu dulu. Jadi saya kuliah, itu saya ngekos, ya, sekitar 20 tahun yang lalu itu berarti kan. Itu setiap kali di tahun 2003-2004 lah, di masa itu kalau tidur siang atau tidur malam, itu dengar bisikku. Wah, The Rain ya. Jadi ternyata The Rain itu udah 20-an tahun ya, bahkan berapa tahun Mas di tahun ini? Kalau umur masih nambah dikit lagi masih dikasih, berarti akhir tahun ini 22 apa 23 ya? Kalau album 2001, 22 tahun. Album pertama kan Dengar Bisikku itu 2003.
nama albumnya Hujan Kali Ini. Hujan Kali Ini. Nah, itu 2003. Tapi sebenarnya di Jogja The Rain itu udah dari tahun antara 99 2000 lah. Jadi 2000 itu namanya No Rain. Terus kita main di kampus-kampus. Jadi band pembukanya Jikustik. Terus ingat banget saya tuh Ari Lasso konser di Jogja. Wah kita jadi band pembukanya gitulah. Sampai akhirnya ganti nama jadi The Rain karena kata teman-teman nama No Rain tuh nggak berkah. Karena ada no-nya. Atau kemarau. Oh, kan, maksudnya arahnya ke kemarau gitu. Padahal No Rain itu lagu favorit kita dari band favorit kita namanya Blind Melon dulu di pertengahan 90-an kita suka banget bawain. Agak reggae kalau nggak salah. Iya campur lah macam-macam. All I can say is that my life is pretty plain gitu lagunya. Karena kita sering bawain namanya No Rain. Akhirnya mau ganti nama band apa ya? Sendirian lah. Ya gampang gitu. Ya harapannya ya Hujan kan menjadi sumber penghidupan ya berkah gitu. Berarti udah 20-an tahun Mas. 22 tahun lah. Nah, saya penasaran Mas. Kalau saya belajar psikologi ngomongin dinamika kelompok ya. Itu sesuatu yang tidak mudah. Maksudnya kerja bareng dengan beberapa orang. Kerja bareng dengan 2 orang aja nggak mudah gitu. Sedangkan The Rain ini sudah 20-an tahun. Itu gimana Mas? Cara untuk sampai sekarang kan nggak ada yang ganti kan personalnya. Alhamdulillah. Kan? Iya. Itu gimana cara merekatkan gitu, menghangatkan terus-menerus selama 20 tahun itu waktu yang nggak singkat kan gitu. Yang paling sulit tahun-tahun pertama. Malah tahun-tahun pertama dan kita waktu akhirnya sign sama major label. Kalau dulu kan memang susah sekali rekamannya. Kita harus masuk ke perusahaan rekaman karena mahal sekali biaya promosi mahal sekali. Media baru ada televisi, radio belum ada, YouTube belum ada, dan lain-lain mesti belum ngasih demo, ya kan? Jadi ke Jakarta gitu naik kereta dari Jogja Jakarta, ngetuk pintu label satu-satu, bawa amplop coklat itu kayak ngelamar kerja itu. Belum tentu diterima juga. Kan? Ketika akhirnya keterima, satu masalah yang diidentifikasi oleh label kita saat itu memang adalah hubungan antar personal. Jadi kok malah? Iya, di awal udah bagusnya kita ketemu dengan label yang memperhatikan itu bukan cuma mikir jualan gitu. Jadi kita sempat diikutin counseling band. Itu pengalaman unik banget buat kita. Jadi sesuatu yang mungkin banyak orang nggak tahu ini. Ternyata di awal udah ada counseling untuk anggota bandnya. Jadi saya ingat banget salah satu yang waktu itu ternyata susah kita jawab. Jadi diminta menyebutkan, kalau nggak salah menyebutkan 1 apa 2 kekurangan anggota yang lain. Tapi terus diminta sebutkan juga 5 kelebihannya di depan mereka gitu. Dan ternyata wah di situ kelihatan tuh. Itu sesuatu yang nggak mudah ya. Iya. Jadi memang nyari kesalahan orang tuh gampang banget. Tapi saling mengakui kelebihan satu sama lain nggak semudah itu. Di situ kita mulai membaik lah komunikasinya gitu. Ternyata perlu. Di awal aja udah ada konseling dan mungkin teman-teman yang ngeband gitu atau kerja bareng teman-teman dengan beberapa orang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya konseling kelompok gitu ya. Pentingnya ada orang lain di luar kita, di luar circle-nya kita yang bisa menengahi gitu. Dan itu satu titik di mana kita jadi lebih baik. Ada lagi titik kedua ketika The Rain lagi jatuh-jatuhnya. Jadi 3 album alhamdulillah lumayan. Nah di album ketiga kami memutuskan hijrah dari Jogja ke Jakarta. Itu salah satu titik balik biasanya ya. Kalau berkarya di Jogja terus memutuskan Jakarta. Tahun berapa berarti? 2007. Itu kebetulan semuanya udah lulus kuliah semua, udah nggak ada tanggungan lagi lah. Terus kita cari rumah kontrakan di Jakarta, dapatnya di daerah Pisangan Lama, Jakarta Timur. Jadi di situ tinggal personel sama manajemen sama kru, pokoknya jadi satu di situ. Nggak lama setelah kita pindah, kontrak dengan label habis dan nggak diperpanjang. Wah, jadi di situ ya ngerasa kayak tahu udah pindah, udah pol-polan gitu. Manajer kita pun waktu itu mundur. Terus
kita udah terlanjur pindah. Iya. Akhirnya balik lah iya kan. Nah itulah di situ mulai ngerasa wah, ternyata ini ya kita nggak bisa cuma mengandalkan dari satu sumber pada saat itu. Akhirnya mulai tuh ngelamar kerja. Itu saya album 3 baru mulai ngerasain ngelamar kerja gitu, nyari ini apa itu kalau lulus kuliah apa ijazah. Padahal mungkin ternyata masih ada. Untung masih ada. Tapi perlu dilegalisir dulu. Itu dia, stok yang legalisir tuh belum pernah dipakai dulu. Kan waktu lulusan kan kita nyetok beberapa itu kan. Nah itu sampai udah lengket-lengket dulu. Terus itu tak pikir itu waktu itu ngelamar kerja tuh masih yang ngetuk-ngetuk pintu PT nitip ke satpam, tak pikir tuh masih gitu. Ternyata udah bisa yang online ya. Dan akhirnya saya keterima kerja waktu itu, cuma jadi admin waktu itu, tapi bersyukur banget. Tapi sambil jalanin waktu itu jadi sedang tidak ada label ya. Sempat vakum berarti. Iya. Dibilang vakum nggak ada, cuma emang susah sekali berjalan gitu. Dibilang vakum kita masih ada, nggak pernah bubar. Masih ada event tapi masih jarang ada sekali. gigs. Jarang sekali. Di situ muncul konflik lagi nggak Mas? Wah iya. Antar personelnya itu. Karena kondisinya bandnya nggak bisa jadi nafkah lagi saat itu. Kita masing-masing harus menyelamatkan diri sendiri toh. Iya. Ada ya saya ngantor, untuk survive ada yang Mas Ipul basisnya Drain itu pulang ke Jogja karena ayah beliau waktu itu sakit. Jadi keluarga di sana. Jadi memang kitanya aja nggak berada di satu kota 4 orang ini. Sampai akhirnya waktu itu kita sempat ketemu terus sepakat ya udah kalau The Rain nggak bisa menghidupi kita, kita yang hidupin The Rain. Semangatnya gitu. Itu udah dari situ tuh saya kayak kebakar lagi semangat saya. Makanya terus pada kerja. Tak manajerin sendiri Mas, sempet. Itu kan punya manajer kan. Tak manajerin sendiri. Sambil kerja itu. Sambil kerja saya belajar bikin proposal, belajar PowerPoint. Saya maju ke sponsor, presentasi The Rain. Alhamdulillah waktu kita sempat dapat tur ke beberapa puluh sekolah. Tahun segitu ya buat kita berkah banget. Tapi itu sesuatu hal yang ini Mas. Tadi maaf saya potong ya, soalnya tadi ada satu pernyataan yang bagus sekali. Kalau The Rain gak bisa menghidupi kita, kitalah yang berkarya apapun itu untuk menghidupi The Rain. Benar. Karena memang mungkin masih banyak orang yang berpikir gini kan, kerja harus sesuai passion. Padahal itu belum tentu sepenuhnya harus seperti itu. Ada kalanya ya tetap passion kita jalanin, tapi kerjaan yang lain yang memang itu untuk mencukupi kebutuhan kita, ya tetap kita lakukan juga nggak apa-apa gitu. Betul. Ya kan. Passion nggak harus selalu jadi nafkah juga. Benar. Mencintai, melakukan apa yang kita cintai. Benar. Tapi kita juga perlu belajar mencintai apa yang kita lakukan. Ya kan. Benar. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Betul. Dan bisa berjalan bareng-bareng gitu. Kami ketamparnya waktu itu tuh tahun-tahun saya lupa 2009. Ya dan akhirnya waktu itu kita sempat dapat label lagi, walaupun nggak bertahan lama di label yang itu, sampai akhirnya tahun 2013 saya bikin lagu judulnya Terhati Patah Hati. Itu satu lagu yang kembali ini mengangkat The Rain ya. Saya juga merasakan waktu itu, kok ini The Rain kok terus semakin lama berangsur kok hilang gitu. Istilahnya kan nggak kedengeran lagi. Terus 2013 ya itu. 2013. Tapi yang nulis berarti masih ada beberapa lagu atau bahkan semua lagu? Enggak semua, sebagian. Tapi kalau yang Terhati Patah Hati kebetulan saya, dan abis itu kita tawarin tuh, kita rampungin masternya, kita tawarin ke label itu, nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik ya. Pasti punya alasan masing-masing lah. Nggak berjodoh lah. Akhirnya kita putuskan rilis DWW ya. Ayo patungan dengan dana yang kita miliki saat itu. Kita rilis, terus kita waktu itu memutuskan gerilya. Jadi gerilya yang konkretnya yang pertama kita lakukan adalah kita naik mobil saya, satu mobil tuh isinya player plus 1 kru gitu. Jadi naik mobil plus 1 kru plus alat-alat. Karena manajer udah dirangkap waktu ya. Waktu itu lagi dirangkap, masih dirangkap. Waktu itu udah ada, kita udah dapat manajer, tapi berarti satu mobil itu ada manajernya. Manajer nggak ikut. Nggak ikut. Kita keliling 10 hari ke 7 kota. Bermodalkan Google Map yang waktu itu juga belum canggih-canggih banget ya, belum Pak. Terus ke Blaso ya, kesasar gitu. Terus
ngerasain setelah kita selesai tur mini itu mulai ada pergerakan lagunya. Terus kita ya adalah momen kita lihat-lihatan ben meneh. Oke, sebelum ke situ Mas, aku itu selalu penasaran lagu-lagunya The Rain itu menurutku ya, menurut telingaku ya itu khas gitu. Maksudnya oh ini The Rain gitu. Dengerin tuh oh ini The Rain. Kayak Dengar Bisikku, Gagal Bersembunyi, Terlatih Patah Hati, terus Penawar Letih. Itu lagu-lagu yang nempel banget lah di aku gitu. Itu semua yang nulis dirimu berarti Mas? Yang itu kebetulan iya, tapi justru awal-awalnya itu Mas Iwan Tanda, gitarisnya The Rain. Dan saya tuh belajar bikin lagu dari beliau. Belajar gitar malah dari beliau. Jadi awalnya itu kenalannya karena ada teman kos saya di sana di Karangwuni ngasih tahu, tetangga kita ada yang jago main gitar. Oh terus Sinau kenalan. Sinau bener, dan saya muridnya resmi. Jadi bayar minggu beneran. Terus akhirnya ngeband bareng. Privat. Mungkin dia pikir bocah iki nyanyi aja kamu mendingan daripada terus proses kreatifnya gimana Mas? Kalau nulis lirik gitu, apakah tiba-tiba kayak gitu atau gimana, atau ngelihat pengalaman orang, dengar curhatan orang terus oh ini satu momen yang oke nih kalau dijadiin lagu. Kalau dulu gimana? Awalnya ya bingung sekali mau mulai dari mana. Waktu itu ingat banget saya masih kuliah. Awalnya termotivasi itu karena ngelihat setumpuk lirik punya Mas Iwan Tanda, gitarisnya The Rain. Wah, ini orang bikin lirik sendiri. Takjub. Saya termotivasi terus bikin tuh bingung. Aku harus menulis apa gitu. Akhirnya yang waktu itu saya coba itu dari film. Nonton misalnya ada adegan tertentu, tak serap emosinya. Tak bayangkan saya lagi berada di antara dua orang lagi berkonflik ini misalnya. Tak tuangkan gitu waktu eksplorasinya dari situ ya, dari momen yang dilihat di film. Kadang-kadang itu waktu itu misalnya ada film yang saya suka banget. Apa ya dulu yang sering banget tak pakai ya, I Am Sam. Itu mental health banget ya filmnya tapi Sam. Itu film lawas kan itu. Itu salah satu film yang berhasil menguras air mata waktu itu. Nah itu kadang-kadang ada beberapa adegan favoritnya tak mute Mas, tak mute terus aku gitaran ya, seolah-olah scoring gitu. Jadi seolah-olah. Nah itu biasanya dapat emosinya. Aku juga jadi ingat kalau momen video atau video klip lah ya, Gagal Bersembunyi itu kan kalau nggak salah video klipnya yang teman-teman Jogja itu di kan, Jogja ada penyiar, ada itu situ aku kenal juga cukup banyak yang kenal gitu. Masuk Terlatih Patah Hati juga waktu itu ada Mendiang Bani Seventeen. Itu kebetulan itu kan kita syuting di Jakarta dan Jogja Mas. Yang di Jogja timnya Mas Erik vokal Endang Sukanti yang juga berkolaborasi dalam itu. Kalau di Jakarta ya di timnya kita gitu. Nanti digabungin, kita kirim data ke Jogja. Ingat banget saya waktu itu kita lagi syuting, tahu-tahu Mendiang Mas Bani datang. Terus kita aja ikut, beliau sama sekali nggak keberatan gitu. Dan itu salah satu kenangan terindah lah sama Mendiang. Gagal Bersembunyi dulu baru Terlatih Patah Hati ya. Terlatih Patah Hati dulu. Terlatih Patah Hati dulu. Selisihnya tepat setahun, 18 November 2013, 18 November 2014. Terus 18 November 2015 Penawar Letih. Jadi kita bikin trilogi tiap tanggal 18 November bikin rilis lagu. Tapi lagu Terlatih Patah Hati merupakan lagu yang jadi semacam penyelamat The Rain. Betul seperti itu karena bisa dibilang gitu. Setelah beberapa waktu nggak terdengar gitu The Rain. Wah, tadinya kita pikir cuma untuk memperpanjang nafas aja, tapi ternyata malah jadi babak baru gitu. Jadi sekarang pendengar The Rain itu kayak terbagi dua itu Mas Haji. Eranya Dengar Bisikku, eranya Terlatih Patah Hati. Tapi yang pasti itu usianya berbeda ya Mas. Jadi kalau kita main, aku Dengar Bisikku masuk era di situ ya kan. Kalau kita main di pensi sekolah tertentu misalnya, itu kita harus pintar-pintar milih lagu ya. Karena biasanya kalau kita bawain yang baru-baru semua kasihan guru-gurunya. Guru-gurunya bawain lagu yang Dengar Bisikku, Tolong Aku, yang lawas-lawas itulah. Berarti di tahun 2013 lagu Terlatih Patah Hati itu momen terpuruknya The Rain berarti apa bisa dikatakan seperti itu, atau ada momen terpuruk yang lain gitu atau karena aku termasuk orang yang penasaran bagaimana orang bisa melampaui titik baliknya gitu. Waktu itu kita bilangnya
ini nothing to lose karena we've lost everything. Jadi harap hilang apa meneh. Dan akhirnya ya udahlah, udah benar-benar nothing to lose lagi, udah benar-benar di titik terendah ya. Kalau gagal ya sudah nggak jalan juga, berat sekali gitu. Ternyata jalan, akhirnya alhamdulillah beberapa orang tim lawas kita ada yang masih mau bantu lagi dan ada yang masih bantuin sampai sekarang. Jadi buat kita ya itu titik balik, dan bukan berarti setelah terlatih patah hati sampai sekarang tidak mudah selalu ya. Tetap ada gitu aja. Ya. Tapi cara memandangnya udah berubah gitu. Kita udah nggak sama sekali nggak ngoyo lagi. Kita udah sangat bersyukur lah. Lewat 2 dekade masih bersama, buat kita itu udah berkah banget gitu. Gimana Mas Indra bisa melampaui momen terpuruk itu, Mas? Itu yang mungkin banyak orang perlu belajar gitu. Termasuk aku sih, makanya ngundang Mas Indra gitu ya. Kita kan punya pertarungan masing-masing ya. Memang waktu itu buat saya bukan pengen membuktiin ke orang-orang justru, tapi ngelawan diri sendiri gitu. Waktu itu pengen banget, aku bisa kok ini, aku yakin. Makanya waktu kita kumpul berempat, waktu lagu itu udah jadi dan nggak ada satupun label yang mau. Iya, itu kan tambah ini lagi kan. Ya kan. Sementara kita udah modal nih. Iya. Udah kayak semangat banget itu. Pokoknya satu yang bisa inilah. Gitu iya. Waktu itu ingat banget kita semangat. Kalau kita udah yakin lagu ini bagus, nggak ada yang mau, berarti memang ini jalannya untuk kita kerjain sendiri. Gimana caranya? Kita pasti bisa. Udah pikirnya gitu aja. Udah. Mulai berhenti menggantungkan apa-apa sama faktor-faktor eksternal gitu. Nggak mau kita jadi terlalu pusing sama hal yang di luar kuasa kita lah. Kira-kira kayak gitu, Mas Haji. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah ini aja, baru bisanya ini. Gitu. Kalau misalnya waktu itu masuk ke TV apa, acara apa, kita nggak punya aksesnya. Ya sudah gitu. Kalau dulu banget sebelum berada di titik itu sempat manja, Mas. Gimana? Manja dalam arti rilis album, saya udah dapat jadwal 3 bulan ke depan. Gitu. Dah. Ya segitulah. Jadi enak lah gitu. Iya. Tapi gitu. Gimana dirimu meyakinkan dirimu sendiri bahwa musik adalah jalan hidupku gitu. Itu atau ada beberapa momen selama ini ya, kadang juga ragu juga gitu. Yang awalnya benar-benar jatuh cinta tuh waktu tahun 97 nonton konser Dewa di Pekanbaru. Saya nonton nggak jauh dari Ari Lasso dan lihat beliau nyanyi. Aku pengen band-bandan serius. Itu inget banget. Dan di Jogja ketemu dengan teman-teman The Rain, terus ngerasain dapat duit walaupun nggak seberapa kalau main di kampus-kampus. Udah makin yakin. Sempat waktu itu ngubungin orang tua di kampung, nggak usah kirim uang lagi. Ada satu titik gitu kan. Ada ini. Udah lumayan. Ternyata mandek. Dan waktu itu saya bertahan dengan cara ngajar bahasa Inggris. Masuk kuliah itu. Makanya pinter bahasa Inggrisnya. Nggak pinter juga. Keadaan. Jadi ini ingat koran Kedaulatan Rakyat KR? Iya KR. Iklan barisnya kan hitungnya per karakter kan. Jadi dengan sisa-sisa uang yang ada waktu itu, Pak sang iklan baris Mas Haji. Guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris privat, berpengalaman apa-apa, terus lulusan sastra Inggris padahal kehutanan dan belum lulus. Sastra kehutanan. Sastra kehutanan. Tahu-tahu banyak SMS besoknya. SMS ya. Zaman dulu ya. Dan akhirnya waktu itu saya beli whiteboard, terus beli spidol sama penghapus, taruh di tas, naik motor keliling Jogja ngajar. Dan itu lama sampai lulus kuliah. Dan itu The Rain udah jalan ya. Itu karena saking pengennya hidup dari musik. Untuk nyewa studio latihan ya. Dan lain-lain lah untuk itu. Dan udah terkadung ini nelfon ke orang tua, jangan kirim lagi. Iya. Di saat itu ngerasa makin wah, gimana caranya harus survive gitu.
Oke, itu tadi kan yang cerita masa lalu. Sekarang yang sekarang Mas. Kesibukanmu apa Mas sekarang ini? Saat ini lagi fokus bikin album baru, The Rain. Tapi lebih banyak ini sih, ngantar jemput anak sekolah. Anak 2, yang satu TK, yang satu masih playgroup. Memang saya tuh ngomong sama istri, pengen lebih banyak di rumah. Mungkin setidaknya 1-2 tahun ke depan lah. Kalau anak udah SD kelas sekian, mungkin kalaupun memang mau ngantor lagi atau mau berkegiatan banyak lagi, mungkin ya. Tapi selama ini kalau bikin lagu kan masih bisa di rumah, walaupun karena kan direcokin sama para bocil, baru mulai nyanyi bintang kecil, ya harus ngiringin dulu. Meski begitu beberapa waktu lalu aku dengar ini ya ada rilis single tuh Mas. Halaman berbeda. Itu sempat single lepas atau itu bagian dari album? Itu masih bagian dari album yang terdahulu, cuma untuk perpanjangan ini aja, nafas aja. Karena kita halaman berbeda itu sudah ada di album dulu tahun 2022. Tapi baru rilis beberapa bulan lalu singlenya gitu. Jadi buat nambah-nambah aja sebelum album baru. Nah, ceritanya tentang apa Mas? Itu halaman berbeda itu? Halaman berbeda itu ya kan yang nulis ya itu kayak hubungan, tapi sebenarnya udah nggak seiring sejalan ya. Kita udah berada di halaman yang berbeda, sesederhana itu sih sebenarnya. Kalau yang single baru The Rain yang lagi siap-siap kita rilis setelah ini judulnya Mengembara. Memang lagi banyak itu Mas kita. Sebelum Mengembara singlenya kemarin judulnya Di Perantauan. Jadi apa ya? Tapi ini mengingatkanku di lagu Penawar Letih Mas. Penawar Letih itu menurutku juga erat dengan perantauan kan, makanya aku relate gitu. Betul. Jadi suka aja ngangkat tema itu. Karena ada satu lirik kalau nggak salah ya, seingatku ya Mas ya. Meskipun ingatanku sulit dipercaya, sulit diandalkan, tapi ada satu lirik di lagu Penawar Letih itu yang kota ini hiruk pikuk, bener ya? Oh iya. Gimana Mas? Iya. Pokoknya aku lupa lagi. Pokoknya kota ini hiruk pikuk tapi sepi gitu. Oh iya. Itu menggambarkan Jakarta. Kontradiktif. Ya waktu bikin lagu itu memang gara-gara habis beberapa kali nyobain naik KRL. Kan waktu itu saya lagi ngantor juga tuh, nyobain, terus melihat para pejuang yang dari jam 5 subuh udah ngantri di stasiun, pengen bikin soundtrack untuk teman-teman mereka. Banyak teman termasuk aku dulu waktu pertama kali dengerin juga, wah mata berkeringat ini karena kan relate banget itu ya. Berarti sekarang ini Mas Indra memilih untuk di rumah fokus ke musik daripada penyiar, kantor. Tadinya sempat pol 3. Jadi The Rain, ngantor tetap juga, jalan, 9 to 5, tetap jalan, malamnya siaran. Jadi itu keserah Mas, capek. Wah, akrobat ya, koprol. Tapi seru ya, itu sebuah fase waktu itu. Ada cicilan hunian yang harus dilunasi waktu itu. Jadi ada keperluan. Jadi waktu itu izin sama istri ya, istri juga support. Jadi saya tuh Senin sampai Jumat itu berangkat subuh, pulang kantor sore ke studio, siaran iRadio sampai tengah malam, pulang subuhnya berangkat lagi. Nah weekend Sabtu hampir pasti The Rain berangkat, gigs, ada keluar kota, kadang-kadang Jabodetabek, ya gitu sampai pada satu titik aku ketok ragu. Itu selama 3 tahun. Itu saya lupa berapa tahun persisnya, tapi beberapa tahun sampai. Tapi nikmatnya ya pemasukan banyak, kestabilan itu finansial. Terus finansial. Udah gitu gajinya masuknya tidak di tanggal yang sama kan, yang ada yang gajinya di jadi kayak ada terus gitu. Tapi lagi-lagi pada akhirnya merasa bahwa ini kalau tak giniin terus kasihan anak-anak, kasihan aku juga nggak punya kehidupan yang lain. Karena biasanya kalau udah ada rutinitas seperti itu, untuk bisa melepaskan rutinitas itu kan sesuatu yang susah, karena merasa ya mesti harus begini menjalani hidup itu. Alasan terbesarmu Mas kok terus pengen akhirnya lebih banyak waktu untuk keluarga, sama pengen
melakukan banyak hal lain. Jadi tak lepas satu-satu Mas. Yang ngantor dulu ya, 9 to 5 dulu tak lepas. Siarannya lanjut. Sampai akhirnya siarannya pun tak lepas itu baru beberapa bulan lalu. Ya, dan itu tentu tidak mudah. Yo. Iya kan. Iya, aku bilang sama istri, kita menuju ke ketidakpastian lagi ya ini ya. Nggak apa-apa. Atau ini relate dengan tulisanmu yang wake up call ya, kalau nggak salah ya. Ada tulisan tentang hal itu ya. Ya. Mungkin juga. Ya. Ada hubungannya dengan declutter kayak mengurangi barang koleksi. Iya itu menarik juga. Sekali ya. Aku juga belajar untuk itu. Hidup minimalis kan itu ya. Iya. Apa aja Mas barang koleksimu yang? Wah dulu tuh saya tuh ngoleksi komik Tintin tapi spesialis cetakan pertama. Komik Tintin. Sampai keliling Indonesia spesialis. Buat nyari yang ada yang terbitan tahun 78, 82 ya gitu-gitu. Tapi cuma yang cetakan pertama gitu. Ini teman-teman yang datang di sini itu unik-unik Mas. Kapan itu Mas Arda? Nah, itu juga koleksi itu. Wah, koleksinya koleksi apa? Bukan Gundam, action figure. Iya, gitu. wah. Ya, itu gitu. Kalau Mas semua orang punya lah. Ya, Mas Indra itu komik Tintin, komik lawas. Tapi edisi pertama. Itu kan kenangan ingin menghidupkan kembali kenangan masa kecil. Pada akhirnya saya memutuskan letting go. Ya, tak lepas. Hampir semuanya tak lepas. Kenapa? Karena saya merasa terlalu terikat sama barang-barang itu. Kan padahal identitas kita kan tidak ditentukan oleh barang. Tapi waktu itu udah sempat merasa gitu. Awal-awalnya kan gitu. Kayak semacam jati diri. Wah, pemenuhan tapi nggak penuh-penuh. Kalau puasnya itu misalnya koleksi ya Tintin misalnya ada 21 judul. Judul pertama itu 2 minggu senengnya. Tak lihat. Judul kedua berkurang jadi 10 hari. Sampai judul kesekian begitu udah nyampe udah hilang puasnya, udah pengen nambah lagi. Terus jadi nambah. Iya. Terakhir seberapa itu Mas? Mungkin ya sampai harus beli rak lah kan. Jadi karena memang kecil kan kita belum ada internet, kita kerjaannya dulu ke taman bacaan. Iya. Jadi ya Kung Fu Boy, tak lengkapi lagi. Tahu ya? Kung Fu Boy, Kenji. Tak lengkap. Ya, Asterix kita kan ya nggak terlalu jauh ya. Jadi tahu ya Kenji. Komik Lucky Luke, Asterix. Itu dikoleksi lagi. Lengkapin semuanya. Ya itu, cuma lama-lama jadi obsesi kan. Tapi nggak maneman Mas. Maneman itu sayang gitu ya. Ini buat teman-teman nggak bisa bahasa Jawa gitu. Jadi kan waktu memutuskan untuk udahlah lepasin aja gitu. Kamu nentuin prioritasmu gimana Mas? Gak ada, tak pinch ya langsung mana yang aku lakukannya. Tak foto aja. Jadi aku memutuskan salah satu untuk aku menyimpan kenangannya lewat foto. Jadi penawar kangennya. Bukan penawar roti tapi penawar kangennya. Jadi sebelum tak lepasin semua, tak kumpulin foto satu-satu. Udah gitu. Dan semakin lama semakin ringan rasanya. Jadi semakin lama semakin ngerasa identitas kita tidak ditentukan oleh barang yang kita koleksi, kita miliki, tapi gimana kita yang menjalani hidupnya lah, menghadapi tekanan. Kan identitas orang kelihatan lagi tertekan, lagi ada konflik, bukan berapa banyak koleksi action figurnya. Iya. Tapi nggak banyak orang loh yang punya kesadaran akan hal itu, karena terkait dengan kesehatan mental kadang juga menjadi punya masalah mental. Iya. Karena attach terhadap apa yang dia punya kan gitu. Ya. Dari mana awalnya Mas? Awalnya punya atau di tengah-tengah bikin lagu terus oke, kelihatannya. Tapi ngomong gitar koleksi nggak? Alhamdulillah sebagian udah tak jual-jual juga. Jadi termasuk gitar Mas? Masuk gitar. Saya memutuskan mendingan punya gitar dikit tapi dipakai daripada banyak tapi nggak dipakai. Ya udah, akhirnya sebagian tak lepas-lepasin gitu. Dulunya itu efek gitar pedal. Ya. Wih, itu tak jadiin pajangan. Kalau maksudnya kalau sekarang pride ya. Iya. Kalau sekarang ya yang dipakai aja. Masih mobil-mobilan itu masih. Cuma atau yang digital yang enggak. Kalau itu masalah preferensi ya. Tapi masih ada yang motor-motoran itu. Masih tak pakai. Di koleksi juga. Sempat dikoleksi dulu. Iya, dulu sempat koleksi, tapi kan cuma yang dipakai aja, sama ada backup pedalboard kalau yang satu rusak. Udah lebih itu. Karena sebatas yang aku pelajari juga terkait hidup minimalis ya. Itu kan kebutuhan kita selalu nggak sebanyak keinginan kita. Oh iya, benar. Asli. Iya kan. Ngikutin keinginan kan. Iya, nggak ada habisnya. Dan kebutuhan ternyata sangatlah sedikit ya yang kita butuhkan ya. Makin lama makin belajar justru mengurangi ingin. Iya. Mengurangi ingin itu. Iya. Lama-lama
semakin nggak banyak keinginan. Iya, jadi lebih fokus lah ya. Lebih fokus, nggak terlalu banyak. Jadinya malah capek. Terakhir ini Mas, target kalau tadi kan udah yang sudah berlalu, terus masa sekarang gitu. Sekarang kalau ngomongin masa depan, Derin mau dibawa kemana? Mas Indra punya target apa gitu? Obrolan terakhir sama anak-anak itu hanya ya selama masih bisa manggul gitar ya sampai tua ya, kalau bisa kumpul-kumpul lah. Kalau gitu obrolan terakhir sama anak-anak alhamdulillah tetap ngeband pokoknya. Masih tetap selama bisa kumpul. Terus di luar itu saya sih masih pengen belajar bikin lagu terus, pengen bikin lagu buat orang lain juga. Kadang-kadang udah, tapi selama ini saya tuh masih lebih banyak bikin lagu ya buat bareng Derin aja gitu. Nah, ini mulai, dan kebetulan anak-anak baru bikin label namanya Heavy Rain Records. Kita mulai bikin ini label independen. Mulailah kita merangkul teman-teman yang berjodoh, nanti kita itu semacam talent management juga berarti kalau gitu. Ya, kedepannya begitu, pelan-pelan. Oke, itu ada konser tunggal mungkin. Konser tunggal kalau umur panjang pengennya 25 tahun. Oh, 25 tahun. Pengennya nanti 25 tahun. 25 tahun. Tapi lama juga ya, maksudnya masih beberapa tahun lagi. Iya, enggak, maksudnya usia band 25 tahun dengan ini dengan tidak ada pergantian personel itu luar biasa sekali. Amin. Mungkin gara-gara konseling di awal tadi ya. Betul. Pentingnya konseling. Dulu pas awal dibawa konseling itu kita tersinggung loh Mas. Iya. Ini emang kita apalagi di usia usia segitu, meledak-ledak. Di tahun segitu. Ini nggak apa-apa nih konseling mental health apaan lagi gitu. star syndrome banget kan waktu itu. Tapi di zaman sekarang aja juga masih ada stigma gitu. Tapi ternyata gimana? Titik balik ya. Oke, baik. Terakhir Mas, terakhir ini. Iya. Oke ya terakhir. Iya, terakhir oke. Ternyata tiba-tiba aku muncul pertanyaan ini. Ini buat teman-teman yang kepingin belajar melepaskan seseorang, melepaskan mantan, melepaskan barang tadi terkait tadi. Apa tipsmu Mas buat teman-teman tersebut? Ikhlas itu, ilmu ikhlas itu bukan ilmu yang bisa kita kuasai hari ini lalu besok kita pasti menguasai. Jadi kita bisa ikhlas hari ini, besok kita bisa nggak ikhlas. Termasuk komik Tintin yang kamu ikhlaskan kadang juga bisa saja. Bisa saja tiba-tiba tahun depan aku. Iya, tiba-tiba. Jadi menurut saya jangan berhenti belajar aja terus untuk ikhlas. Karena ikhlas bukan ilmu kayak kita bisa matematika nguasain 2 tambah 2 4 akan selalu tahu, enggak. Belajar terus. Maju mundur. Oke, terima kasih. Sama-sama. Indra Prasta. Saji.